Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan ingin menjelaskan materi mengenai pembahasan filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SI, MSI, CIK, NR, CSRS. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan masuk ke pembahasan. Pembahasan dalam filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan ini ada 6, yaitu mengenal filsafat, pendekatan filsafat riset akuntansi keperlakuan, paradigma riset akuntansi keperlakuan, peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi, teori keperlakuan tentang perusahaan, dan yang terakhir adalah wawasan untuk masa depan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal filsafat. Kata filosofi atau filosofi berasal dari bahasa Yunani philos yang artinya suka dan cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dan filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dari ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai, di mana filsafat ini mengantarkan sebuah fenomena adanya siklus pengetahuan sehingga membentuk konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar bercabang secara subur sebagai sebuah fenomena kemanusiaan. Adapun karakteristik filsafat menurut Kaltsov ada 5, yaitu pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis, filsafat berpikir dalam bentuknya sistematis, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut, filsafat berpikir secara rasional, dan filsafat bersifat komprehensif. Dan ada pun metodologi dari filsafat sendiri yang dipakai adalah metode dialektika, di mana proses dialektika ini adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan. Pemikiran dialektika ini berusaha untuk mengembangkan suatu contoh argumen yang di dalamnya terjadi implikasi yang bermacam-macam proses atau sikapnya yang saling mempengaruhi. Nah, dengan menggunakan metode dialektika ini akan lebih mendekati kebenarannya. Pembahasan kedua ada pendekatan filsafat riset akuntansi keperlakuan. Menurut filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan pada tahun 1979, mereka mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoretis yang mendasari kerangka referensi, model teori, dan modus operandi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma tersebut. Nah, mereka juga mengatakan adanya 4 asumsi, yaitu asumsi ontologi, asumsi epistemologi, asumsi hakikat manusia, dan asumsi metodologi. Dan dalam paradigma ini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan subjektivisme, di mana pendekatan ini apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, dirasakan, diingat, diharapkan, dipahami, dan diperjuangkan sepenuhnya adalah produk dari diri kita sendiri. Sedangkan dari pendekatan objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan itu dari soal yang sederhana sampai dengan teori yang kompleks dan memiliki sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Pembahasan selanjutnya ada paradigma riset akuntansi keperlakuan, yang dimana yang pertama ada paradigma fungsionalisme atau positivistik, di mana paradigma ini muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan dan sering disebut fungsional struktural atau kontingensi rasional. Selanjutnya ada paradigma interpretif, di mana menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang paranominalisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun suatu realitas. Adapun paradigma strukturalisme radikal, di mana paradigma ini pendekatannya itu berfokus kepada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta dapat memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Adapun yang keempat ada paradigma humanis radikal, di mana pendekatan kritis menurut Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk mencapai
yang untuk pencapaian yang saling memahami. Terus ada paradigma postmodernisme di mana menurut paradigma ini kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu perlu dicari secara aktif dan kreatif untuk memberi maknanya sehingga yang ada perlu didekonstruksi karena tidak mampu lagi menemukan kebenarannya. Terus ada paradigma yang terakhir adalah paradigma akuntansi kritis, di mana para peneliti akuntansi kritis ini, mereka meskipun yakin pada realitas dalam pandangan dan penyelidikannya, namun mereka juga membantu dalam membentuk suatu realitas, di mana teori ini akan berkaitan dengan proses teknis penilaian, yang penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep akuntansi marginalis. Pembahasan selanjutnya adalah peluang riset akuntansi kepelakuan pada lingkungan akuntansi, di mana dengan menelaah riset akuntansi kepelakuan dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, yaitu yang pertama ada pemeriksaan akuntansi atau auditing, di mana riset audit ini menyarankan suatu hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami dengan baik. Lalu dikembangkan dalam audit seperti hubungan kemampuan dan peran latar belakang, yang merupakan dari suatu hubungan antara pengalaman dan kinerja. Yang kedua ada akuntansi keuangan, di mana riset akuntansi keuangan ini berbasis pada pasar modal yang dibandingkan dengan audit dan menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi kepelakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga ada akuntansi manajemen, di mana dalam riset akuntansi kepelakuannya eh, berfungsi menguji fungsi akuntansinya, di mana seperti anggaran dan standar memengaruhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Lalu ada sistem informasi akuntansi yang di mana peluang ini memiliki keterbatasan riset akuntansinya karena mereka sistem informasi akuntansinya karena kesulitan membuat generalisasi, dan meskipun berdasarkan pada hal itu studi sistem akuntansi lebih awal sekalipun menjelaskan bahwa desain sistem mempengaruhi penggunaan informasi. Terus yang kelima ada perpajakan, di mana riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dengan lingkungannya. Terus ada pertumbuhan riset perilaku, di mana indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Dan yang terakhir ada perkembangan terakhir, di mana menurut jurnal Accounting Organization and Society, merupakan jurnal yang cenderung memfokuskan isinya pada riset akuntansi keperlakuan, meskipun jurnal tersebut menerbitkan jenis riset lainnya, menunjukkan bahwa periode sekarang audit itu merupakan bidang riset keperlakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Ada selanjutnya pembahasan kelima mengenai teori kepelakuan tentang perusahaan, di mana teori organisasi modern ini berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Dan untuk menguraikan cara perusahaan tersebut, pengoperasiannya ada 3 tujuan, yaitu hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas, dan perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta. Dan model pandangan manajer tentang motivasi manajerial yang diperkenalkan adalah manajer termotivasi untuk mencapai 2 tujuan sekaligus, yaitu tujuan pribadinya dan tujuan perusahaannya. Dan manajer melakukan 4 kegiatan manajerial berikut. Yang pertama manajemen tradisional, yaitu mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua komunikasi, mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Ketiga manajemen sumber daya manusia, di mana memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, dan sebagainya. Dan terakhir membentuk jaringan, yaitu bersosialisasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir adalah wawasan untuk masa depan. Nah, wawasan untuk masa depan di sini masalah utamanya adalah pendanaan untuk riset akan berkurang jumlahnya, di mana riset kepelakuan ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Lalu terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Dan di masa mendatang padahal di masa mendatang berbagai pertanggungjawaban lainnya sekiranya dapat menjadi pemicu para peneliti akuntansi kepelakuan untuk lebih memperkaya masalah
masalah-masalah yang pada gilirannya dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap praktik organisasi yang ada. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas kurangnya dari pemaparan materi ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.